Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Hanya kurang semangat. Udah sarapan semua belum? Mau sarapan lagi soalnya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul kembali, ya, mengikuti pengajian rutin pada hari ini, ya, dan momennya momen penutupan katanya, ya, penutupan kajian rutin kita menjelang bulan Ramadan. Kalau tadi di Musola Toha saya bilang penutupan, Pak Guru katanya kalau Ramadan ngaji aja Ustaz, nggak mau ditutup. Semangat ngaji. Ya, alhamdulillah, ya, berarti semangatnya masuk, ya, masuk untuk tetap terus belajar. Kita lanjutkan materi kita tentang al-wasail mufidah lil hayati as-sa'idah, ya. Sarana-sarana bermanfaat yang dapat membuat kita meraih hidup bahagia. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas yang pertama, yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Yang sekarang yang kedua, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Nah, ini juga termasuk sebab penting yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan kebaikan itu kita akan mendapatkan energi positif. Akan mendapatkan energi positif. Bahkan ini dirasakan oleh orang-orang non-muslim sekalipun. Ya, kalau ibu tahu yang namanya Bill Gates, tahu nggak bu namanya Bill Gates? Bill Gates itu pemilik perusahaan software terkenal Microsoft, ya. Jadi kalau ibu-ibu buka laptop, komputer, ibu-ibu ngetik, ya, bisa ngetik. Nah, itu yang bikin ibu bisa ngetik itulah yang namanya Bill Gates, ya. Programnya namanya Word. Nah, jadi kalau kita yang bisa menggunakan laptop, komputer, bisa ngetik di situ, ya, bikin surat, ya, atau anak-anak kita bikin surat, bikin tugas dari sekolah. Nah, itu yang bikin itu namanya Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia. Nah, beliau itu meskipun non muslim itu sumbangannya per bulan itu miliaran, ya, sumbangan dia untuk kemanusiaan miliar, ya, karena kekayaannya ya bukan miliar lagi, triliunan. Nah, dan rata-rata orang-orang non-muslim yang melakukan kebahagiaan itu, ya, mereka merasa bahagia. Mereka merasa bahagia. Padahal mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya peduli dengan kesusahan orang lain, empati, ya, dengan kesulitan orang lain, dengan bencana yang dirasakan oleh orang lain. Nah, apalagi kita sebagai orang beriman yang punya nilai-nilai spiritual, ya, yang punya nilai-nilai keimanan, yang itu dapat mendorong kita untuk semakin bersemangat dalam berbuat baik kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Seperti barusan tadi pagi saya lihat tayangan sekilas di Instagram, ada seorang supir ojol, ya, Maxim kalau nggak salah. Dia ngejar mobil, lari-lari, ngeliat ke bawah ke kolong mobilnya.
ternyata di bawah mobil itu ada kucing kecil. Kucing kecil ngejar, takut kucingnya kelindes. Padahal lalu lintasnya sangat ramai. Nah itu dilakukan pasti kenapa? Karena kecintaan dia kepada salah satu makhluk Allah yang bernama kucing itu. Dia penyayang kucing pasti, dan dia tahu kalau kucing itu terus di situ takut kelindes, dikhawatirkan terlindas. Nah, akhirnya sampai kucingnya jatuh, diambil terus dibawa, ya, dengan tangan satunya megang motor. Nah itu semua dilakukan sebenarnya sangat membahayakan nyawanya sendiri, takut dia ketabrak oleh kendaraan yang lain yang di belakang. Tapi itu dilakukan pasti dia ada kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Karena dapat menolong salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang atau seorang ulama cerita yang dia suka menolong makhluk yang sangat kecil, yaitu semut. Semut, ya. Semut itu sering kita bunuhin, kadang kita buangin, ya. Tapi kadang seseorang ada yang di sungai atau lagi di mana ada semut hanyut, ditolong sama dia. Dan itu membuat dia bahagia. Karena bisa jadi itu semut itu nanti bisa menolong dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena kebaikan itu nanti bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya kelak dalam masa-masa sulit di akhirat. Makanya ada cerita yang sangat terkenal ketika seorang pelacur di kaum Bani Israel, dia diceritakan masuk surga gara-gara waktu di dunia dia pernah menolong anjing yang kehausan. Anjing yang kehausan, ya, dikasih minum, dan dia adalah seorang pelacur. Kalau di lingkungan kita, di masyarakat kita, pelacur itu orang perempuan yang kotor, perempuan yang tidak terhormat. Tetapi bisa jadi karena tadi kebaikan yang dia lakukan dengan tulus itu membuat dia nanti di akhir hayatnya bertobat. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan di akhirat sehingga dia menjadi ahli surga. Makanya dalam hadis disebutkan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu itu merendahkan perbuatan baik, meskipun itu mungkin kecil di mata manusia, meskipun itu remeh di mata manusia. Nah, ini pandangan Islam, ya, bagaimana berbuat baik kepada makhluk lain itu akan membuat pelakunya bahagia, akan mengusir dari kegalauan, akan mengusir dari kegundahan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang amara bi shadaqatin, menyuruh manusia bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh manusia berbuat baik, au islahin bainan nas, atau menyuruh manusia melakukan perdamaian, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, yang sedang bermusuhan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu
dengan mengharap mencari keridhaan Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka kelak kami Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, orang yang berjalan yang akan melakukan perdamaian, mendamaikan saudaranya yang sedang berkonflik, ya, sedang bermusuhan, sedang bermasalah, itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Al-Haram. Ya, lebih besar pahalanya daripada iktikaf di tanah haram sana, di Saudi Arabia. Nah, coba. Kenapa? Karena amalannya berarti di sisi Allah merupakan amalan yang luar biasa. Ya, mendamaikan saudaranya yang sedang berkonflik, berseteru, bermusuhan. Ya, nah ini adalah merusak persaudaraan. Ya, permusuhan itu merusak persaudaraan. Karena itu kalau kita tahu ada saudara kita yang sedang seperti itu, kita sangat dianjurkan untuk berusaha mendamaikan. Nah, mendamaikan orang-orang yang sedang konflik itu, pahalanya sampai apa? Lebih besar daripada iktikaf ibadah di Masjid Al-Haram sana, di Masjid Nabawi sana. Padahal ibadah di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? 100.000 kali daripada ibadah di masjid biasa. Nah, Masjid Al-Barokah, ya, Masjid Al-Abror, ya, 100.000 kali. Nah, ini orang mendamaikan, nah, lebih dari itu, lebih besar. Nah, makanya di sini Pak, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahalanya yang besar. Nah, makanya orang-orang dermawan di luar negeri banyak yang beramal baiknya dengan apa? Bikin sumur bor, bikin sumur bor, wakaf sumur, sumur. Kenapa? Dengan wakaf sumur airnya dipakai setiap hari, itu jadi amal jariah, sedekah jariah. Nah, di sini pentingnya ta'awun, tolong menolong, ya, saling membantu. Jadi yang tidak berharta membantu dengan doa. Membantu dengan doa. Barangkali dari sekian banyak orang mendoakan kebaikan untuknya, untuk keluarganya, itu menjadi wasilah, sarana banyak kebaikan dan keberkahan yang datang kepada dirinya dan keluarganya. Makanya di sini, ya, di sini santri kita juga kita biasakan, ya, untuk mendoakan masyarakat sekitar, ya, mendoakan para donatur, memudahkan siapa saja yang ikut berkontribusi kepada pesantren ini, ya, bahkan kepada siapa saja yang tidak sama sekali ada hubungannya. Kenapa? Kita setiap hari berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Siapapun mereka yang beriman, yang berislam, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang dewasa, nah, itu telah kita doakan. Nah, saya ingat sekali waktu saya SMP dikasih tahu sama guru agama, nah, kita harus ikut arisan doa. Arisan doa. Nah, kalau kita taunya kan arisan duit, ya. Ya, arisan duit. Nah, arisan doa. Jangan sampai kita lupa kalau berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita. Agar apa? Kita juga nanti didoakan oleh mereka. Kenapa? Doa muslim mendoakan saudaranya saat saudaranya tidak ada adalah doa yang mustajab. Nah, kalau doa kita tidak mustajab, tidak makbul, tidak diterima, barangkali doa saudara kita yang diterima. Nah,
Makanya jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, meskipun kecil di mata kita. Kecil kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kekuatan, tidak berikan taufik dan hidayah untuk melakukannya, tidak akan bisa kita lakukan. Tidak akan bisa kita lakukan. Nah, jadi itu ya sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang dapat mendatangkan kebahagiaan, dapat mengusir kegundahan, ya, kegalauan, sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Nah, sibuk dengan aktivitas, ya, kegiatan yang positif, atau sibuk belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau lagi banyak masalah, jangan larut dalam masalah tersebut. Lalaikan pikiran kita dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Misalnya apa? Ikut majelis taklim, ikut pengajian, atau mendengarkan, menyimak pengajian di YouTube, ya, atau di televisi. Nah, insya Allah nanti akan ada pencerahan. Atau kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun nggak ngerti saja, itu akan membuat pelakunya tenang. Bahkan banyak orang non-muslim nih, orang non-muslim yang dilakukan eksperimen sosial di luar negeri, banyak orang non-muslim disuruh dengerin Quran dan dia tidak tahu itu Quran. Pokoknya suruh dengerin aja murotal. Itu banyak yang tersentuh, banyak yang merasa pingin nangis, padahal nggak ngerti itu apa, tapi merasa tenang hatinya. Padahal dia bukan orang Islam. Coba, apalagi orang Islam, harusnya lebih tersentuh. Itu menunjukkan apa? Orang-orang non-muslim itu banyak dari mereka yang hatinya masih bagus. Potensi kebaikan pada mereka itu masih besar, cuman belum tergali. Cuman mungkin mereka belum tahu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Jadi itu ya. Nanti siang mungkin ada orang mau kesini tuh, katanya dia orang mu'alaf, dia orang non muslim, orang Katolik, ingin belajar Islam. Cuman karena dia tinggal di Jakarta, dia nggak mau belajarnya di Jakarta, takut ketemu pasien karena dia seorang terapis. Ya, teman saya ngubungin saya, akhirnya udah datang aja ke sini kalau mau belajar. Jadi sampai dia sampai cerita, kalau saya suruh ke Surabaya, saya suruh belajar, saya langsung datang ke Surabaya. Karena apa? Saya ingin masuk Islamnya tidak setengah-setengah. Nah, tidak setengah-setengah, artinya dia ingin betul-betul Islam karena dia sudah mempelajari Islam. Nah, dia ingin semakin mendalami Islam. Nah itu sekarang banyak orang-orang yang masuk Islam yang betul-betul, kenapa? Karena dia sudah membandingkan, ya, bagaimana agamanya selama ini dan agama Islam. Nah, makanya kita yang sudah dari kecil, sudah lahirnya sudah Islam, lahirnya dibacakan azan, ya, setiap hari dengerin azan, ya. Nah, harus bisa lebih baik, harus bisa lebih baik dari orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, itu dengan cara apa? Dengan terus semangat, dengan terus semangat belajar. Karena apa? Hanya ilmu yang bisa menuntun kita. Dengan ilmu akan memuliakan kita. Jadi itu yang bisa mengantarkan kepada banyak kebaikan. Ya, kalau harta itu bisa habis dalam sekejap. Kalau uang bisa habis dalam sekejap. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus lebih fokus mewariskan ilmu yang bermanfaat dibandingkan harta. Harta itu penting, tapi yang lebih penting lagi ilmu. Kenapa? Banyak orang
yang mendapatkan banyak warisan harta benda dari orang tuanya cuman karena nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Menggunakan hartanya tidak tepat, tidak pas, banyak digunakan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Akhirnya apa? Cepat habis. Tapi kalau dia punya ilmu cara mengelola harta, akan dia investasikan, akan dia bisniskan. Akhirnya apa? Hartanya menjadi berkah, banyak, melimpah, berkembang. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Makanya ilmu yang akan menjaga harta. Tapi kalau diwariskan hanya harta, manusia yang akan menjaga harta mati-matian. Nah kalau ilmunya kurang, dia akan gampang kena tipu. Sekarang apalagi zaman medsos ya, penipuan sangat-sangat marak dan sangat-sangat variatif, bentuknya sangat beragam. Makanya sangat harus hati-hati ibu-ibu yang pegang handphone, anak-anak yang pegang handphone. Jangan sampai suka klik ada WA, ada email atau ada pesan yang tidak kita kenal sumbernya. Banyak kejadian korban gara-gara klik, nanti pasti ada konfirmasi yes no. Dia cuma ngetik klik yes. Udah gitu tiba-tiba rekeningnya habis. Itu sebenarnya yes itu, jadi setiap HP sudah dikasih fitur keamanan. Makanya tadi ada yes no. Nah kalau yes no tinggal no, udah selesai. Jadi itu untuk apa? Untuk apa? Benteng keamanan di HP kita. Cuman karena orang nggak ngerti, karena rasa ingin tahunya besar, akhirnya yes. Padahal disitulah sumber bencana datang. Ya. Jadi banyak orang yang rekeningnya tiba-tiba di bank itu habis gara-gara apa? Dia cuma mencet tadi di HP. Ada pesan, katanya dia dapat hadiah, dia dapat undian. Jadi jangan pernah berpikiran orang sekarang akan ngasih sesuatu gratis kepada kita. Apalagi ngasih duit juta-jutaan. Ya, jangan pernah ngimpi. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak ketipu itu orang-orang tukang ngimpi. Ya, lagi nggak tidur tapi masih ngimpi dapat duit banyak tanpa kerja keras. Nah itu, jadi rata-rata orang yang gampang ketipu itu para pemimpi di siang bolong. Jadi apa? Mudah tertipu. Nah itu kita tahu begitu kalau kita punya ilmu, ngerti. Ya, karena apa? Sekarang dunianya dunia teknologi, dunia informasi. Jangan sampai kita gaptek, kudet, ya, kurang update, gagap teknologi. Sama dengan kalau anak-anak kita sudah pegang HP, orang tua harus tahu, ngecek HP-nya isinya apa. Takutnya ada aplikasi-aplikasi yang berbahaya, aplikasi-aplikasi yang merusak, game-game yang isinya pornografi, game-game yang isinya kurang baik. Kenapa? Karena HP sekarang sudah jadi sahabat setia. HP sudah jadi sahabat setia di mana saja, di kamar mandi aja main HP. Nah, tidak ada ruang ya yang membatasi antara manusia zaman sekarang dengan HP. Dimanapun bisa berinteraksi dengan handphone. Nah, jadi kita harus tahu cara menggunakan handphone yang bijaksana. Karena apa? Handphonenya pinter-pinter sekarang. Makanya namanya smartphone. Telepon yang pintar, lebih pintar dari yang pakai. Iya, di handphone kan ada kalkulator, kita ngitung susah, mending pakai kalkulator cepet. Ya, jadi sekarang luar biasa. Nah, itu kalau kita nggak punya bekal untuk menggunakan teknologi tersebut, nah kita yang akan jadi korban. Kita yang akan jadi korban. Jadi berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita harus ngerti ilmunya.
Kita harus ngerti ilmunya. Kenapa kalau kita tidak ngerti ilmunya? Nah, nanti takutnya kita yang salah menggunakannya, malah kita tertipu tadi dengan tipuan-tipuan dunia maya. Kadang telepon, sekarang kan banyak orang telepon, padahal itu penipuan. Pokoknya kalau telepon nggak jelas langsung tutup aja kalau pingin aman. Ya, makanya kalau orang mau telepon harus kasih tahu dulu namanya siapa. Nah, kalau nggak jelas sudah, daripada kita ketipu. Nah, kenapa kadang nelpon itu pakai hipnotis, pakai ilmu hipnotis. Telepon ngaku saudaranya atau tiba-tiba sok kenal, sok dekat sama kita. Caranya menjebak. Masih ingat nggak dengan saya? Saya siapa? Itu loh yang ini. Oh iya. Nah, padahal itu dia jebakan saja, dia pertanyaan biar dia kira-kira oh iya teman dia. Nah, itu bahaya seperti itu. Karena saya sering ngerjain. Karena ngerti jadi malah sering saya kerjain. Biar kapok ya. Karena apa? Para penipu itu mereka random itu apa? Untung-untungan. Ya, barangkali ketemu orang yang polos, orang yang lugu, pingin duit gratisan, dapat hadiah. Nah, itu tadi para pemimpin siang bolong tadi. Nah, makanya kita sebagai ibu-ibu juga harus menjadi ibu-ibu yang cerdas. Kemudian yang keempat, nah, yang dapat mendatangkan kebahagiaan, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini. Fokus pada pekerjaan yang di depan mata, ya. Jangan mau dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Nah, jadi fokus pada aktivitas di depan mata yang ada di hadapan kita. Terus jangan banyak mikirin masa depan atau kesedihan-kesedihan yang sudah berlalu. Nah, ini juga penting. Kadang orang karena takut memikirkan, wah, nanti gimana ya anak saya, nanti gimana kalau saya sudah mati, anak saya bagaimana. Kadang mungkin ada orang tua yang berpikiran begitu. Nah, pikiran-pikiran itu muncul. Kenapa? Ya karena kita belum memberikan bekal ilmu yang cukup. Tapi kalau anak kita sering arahkan dengan ilmu, dengan nasihat, dengan wejangan, pesan-pesan kehidupan, itu insya Allah kekhawatiran itu akan hilang. Makanya kembali lagi solusinya adalah ilmu. Atau para pemuda-pemudi ya yang udah usia nikah, kok saya belum dapat jodoh misalnya. Kadang seperti itu. Akhirnya apa? Karena banyak mikir sesuatu yang gak jelas tadi, gak ada julur untungannya, akhirnya jadi galau, akhirnya jadi gabut. Nah, penyakit zaman sekarang itu begitu, gabut, galau. Kenapa? Karena banyak memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Padahal kalau dia ngerjain pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, nah rumahnya jadi bersih. Nah, nanti pikiran-pikiran itu jadi hilang, ya, wangi. Nah, bantu orang tua bahagia, orang tua nanti bahagia, doain anaknya. Nah, itu nanti bisa jadi sarana, wasilah kebaikan buat anaknya. Jadi harus apa? Fokus pada aktivitas yang ada di depan mata. Jadi yang belum masih jauh, yang di depannya masih jauh, belum jelas, itu nggak usah banyak dipikirkan. Nanti akan kepikir sendiri kalau sudah waktunya. Saya dari dulu hidup seperti itu. Nanti kalau saya udah nikah, gimana cara punya rumah? Nggak pernah saya mikir begitu. Bahkan yang pingin bikin rumah di sini aja Umi itu, saya dimarahin terus tuh, nggak punya rumah, kontrak terus, sampai mencari bantuan ke kakak saya. Nelpon kakak saya biar saya mau bikin rumah. Laki-laki kadang begitu, nggak mau ribet.
Ya, makanya yang ribet kesini bolak-balik kan Umi. Saya cuma transfer aja udah. Ada duit udah transfer, nggak ada ya sabar. Iya, jadi nggak, iya tadi nggak mau mikirin hal-hal yang ribet. Nah, sampai harusnya kan kalau belum punya rumah kan mikir rumah. Lalu saya yang penting nggak kepanasan, kedinginan, walaupun kontrak ya nggak apa-apa. Jadi bahkan nggak pernah membayangkan bisa punya rumah, bisa dapat beli mobil, nggak pernah kepikiran. Tapi itu apa Allah berikan ya, kalau kita apa ya berbuat baik kepada orang lain. Bisa jadi kita bisa begini karena apa? Doa orang lain. Doa murid-murid dulu yang pernah saya ajar. Ya, murid-murid saya sampai sekarang masih banyak yang datang ke sini, malah sekarang pada tinggal di sini. Padahal dulu saya ngajar dia di mana? Di Ponorogo, di Jawa Timur. Tapi sekarang tinggal di Bogor. Tadinya WA, Ustadz hari ini sibuk gak? Saya mau survei rumah, mau beli rumah. Nah, kemarin saya bareng survei di Gria Tajur Halang, situ ada rumah mau dijual. Sekarang ngajar di pesantren situ di Pengasinan deket. Itu dulu murid saya, sekarang udah jadi sama-sama jadi ustadz. Kenapa dia begitu masih hubungannya? Karena saya baik sama dia. Baik sama dia. Dia dulu punya murid teman tapi musuh. Jadi dulunya akrab banget, gara-gara suatu masalah selek, ya akhirnya jadi musuh bebuyutan. Jadi walaupun setiap hari ketemu di sekolah, di pesantren, tapi nggak pernah tegur sapa. Nah, saya juga awalnya nggak tahu, lama-lama ini anak kok aneh. Ketika mereka latihan bela diri, kan latihan bela diri kalau berantem kan bohong-bohongan. Nah, kalau dua anak itu berantem beneran itu. Jadi kesempatan untuk tadi melampiaskan emosi. Makanya saya heran, ini kok latihan bela diri kan harusnya berantemnya bohong, ini beneran dan penuh emosi. Belum kelihatan kan, kalau orang emosi matanya kelihatan, raut mukanya kelihatan. Akhirnya saya mencari tahu ke teman-temannya, ini kenapa ini si A sama si B kok seperti itu hubungannya. Akhirnya pada cerita. Akhirnya saya panggil. Nah alhamdulillah saya damaikan, terus jadi damai lagi, normal lagi. Nah mungkin itu berkesan bagi mereka, berkesan ya. Jadi karena saya waktu ngajar kan masih umur muda ya, masih bujangan, umur 22 tahun, dan mereka masih umur 17 tahun ya, tidak selisih berapa jauh. Nah itu banyak ya, banyak murid-murid saya yang baik sampai sekarang. Kenapa? Ya karena kita menjaga hubungan baik. Mereka minta tolong, minta saran, dikasih nasihat, kasih saran. Jadi apa? Nah mungkin bisa jadi doa-doa mereka, atau mungkin bisa jadi doa-doa ibu-ibu di sini ya. Sebelum kita pindah ke sini, Umi kan udah ke sini ya, sudah mulai merintis isi ibu-ibu ngaji. Nah dari doa-doa ibu itulah ya, kita berharap ada yang diterima. Jadi kita nggak tahu doa siapa yang diterima Allah untuk kita. Kenapa? Kita juga tidak tahu apakah setiap hari kita beramal soleh itu diterima atau tidak. Makanya jangan sekali-kali ujub dengan amal kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita. Takutnya itu infak gak ikhlas, meskipun kita merasa ikhlas. Jadi orang beriman itu dalam beramal begitu, selalu khawatir amalnya tidak diterima. Bukan kebalikannya, terlalu pede, amalnya diterima. Kalau pede akhirnya apa? Jadi sombong, meremehkan orang lain. Ya, orang yang misalnya rajin ke majelis taklim, ya kadang karena rajin ngecengin yang nggak datang, ngebully yang males datang misalnya. Akhirnya apa? Boro-boro ikut datang, akhirnya males datang ke pengajian, nggak datang malah dibully misalnya. Harusnya kan dideketin, didatengin, dikasih hadiah, dirayu biar sama-sama datang. Nah, jadi dalam mengajak kebaikan kita pun harus dengan cara yang baik. Kenapa? Ya tadi
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat hasil, tapi melihat usaha. Dalam ngaji juga begitu. Kita ngaji kok nggak pinter-pinter sih? Emang yang wajib pintarnya apa ngajinya? Nah, yang wajib itu ngajinya, bukan pinternya. Bisa jadi orang banyak ngaji tapi nggak pinter-pinter, banyak menghafal nggak hafal-hafal. Ya banyak murid saya, dia 2 tahun dapat cuma 3 juz hafal Quran. 2 tahun mondok hafal Quran tapi cuma dapatnya 2 juz. Ada yang 3 juz. Padahal banyak orang yang 6 bulan aja bisa selesai 30 juz. Setahun bisa hafal. 2 tahun sudah selesai mungkin. 3 tahun mungkin. Ya itulah. Kalau orang putus asa, dia melihat hasil, nah, akhirnya dia akan keluar pondok. Nggak mau pondok lah lagi. Kenapa? Karena dia selalu melihat hasil. Tapi kalau orang yang melihat proses, nah, yang penting saya berusaha. Nah, yang penting saya berusaha. Jadi dia nggak akan melihat, nggak pernah berorientasi mikirin hasilnya. Kenapa? Karena kewajibannya memang berusaha. Kalau memang sudah waktunya selesai ya sudah, dapatnya segitu ya sudah, nggak apa-apa. Allah tidak akan mempedulikan itu. Kenapa? Karena yang Allah lihat itu prosesnya, usahanya. Dalam kita kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya. Segala sesuatu kita harus orientasinya proses. Misalnya anak kita disuruh ngaji ya, males-malesan. Nah, kita sebagai orang tua kewajibannya apa? Menasehati. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau anak sudah dinasehati dengan sedemikian rupa masih nggak mau, ya sudah. Nggak usah stres, nggak usah galau. Tugas kita sudah cukup. Kenapa? Tugas orang tua yang mengarahkan bagaimana berpikir, bagaimana dia mau ngaji, dirayu lah, dikasih hadiah lah, bagaimana caranya. Tanpa perlu gebukin, tanpa perlu jewerin, tanpa perlu nyubitin. Nah, kecuali anaknya sudah bahaya, mengancam keselamatan orang lain, baru tuh dikurung, panggil polisi. Anaknya suruh dipenjara oleh polisi. Kalau itu membahayakan. Selama anak itu dia malas berbuat baik, cukup orang tua itu dengan kata-kata, dengan sikap yang baik. Kenapa? Tugas kita itu menyampaikan, mendoakan. Nah, kalau misalnya ngomongin susah, nah, coba kita usahanya udah maksimal belum? Sudah coba bangun malam belum mendoakan anak kita? Waduh, malas Ustaz, ngantuk. Nah, itu masalahnya. Itu dulu dicoba, barangkali dengan itu, nah itu nanti anak kita terbuka hidayahnya. Atau jangan-jangan selama ini nggak peduli dengan anak, mau ngaji mau nggak. Nah, ini kemarin ada wali murid yang itu bos sih, nggak pernah ngaji, kenapa? Akhirnya langsung dia tegur, kamu kenapa nggak pernah ngaji? Itu Ustaz Darwo ngomong. Akhirnya langsung ngaji anak. Kalau ditambah saya tanya sama saya, kenapa nggak ngaji-ngaji, banyak PR? Tapi kata orang tuanya, kemarin saya tanya diem aja, ngomong banyak PR. Nah, itu pentingnya apa? Orang tua mengontrol perkembangan anak. Gimana belajarnya di sekolah, gimana teman-teman di sekolah, gimana ngajinya enak apa enggak, gurunya bagaimana. Nah, itu biar ada kerjasama antara guru di sekolah, guru ngaji, dan orang tua sama-sama ke arah yang sama. Karena seringkali apa? Tidak peduli, banyak orang tua yang tidak peduli dengan perkembangan anaknya sendiri. Padahal semua orang tua pengen anaknya anak soleh dan solihah, betul ya? Nah, padahal pingin punya anak soleh harus berjuang, butuh pengorbanan. Nah, itu. Artinya apa? Itu sebagai introspeksi kepada kita, sudah sejauh mana perhatian kita kepada anak-anak kita, apakah sudah betul-betul maksimal atau baru setengah.
kita baru ngomong saja, belum ada usaha. Misalnya tadi mendekatkan diri kepada Allahnya seperti apa. Jangan-jangan kita sendiri pingin anaknya dekat sama Allah, kita juga masih jauh sama Allah. Nah, jadi kita juga harus mawas diri, ya, sadar di diri. Untuk apa? Sama-sama bisa masuk surga berjamaah, ya. Kalau saya nanti di surga nggak kelihatan, nah barangkali ibu-ibu yang di sini ada yang udah masuk surga duluan, nanti nyari saya, ya. Ya bisa minta diskon, ya. Jangan lama-lama di neraka. Dulu udah ngaji sama saya, ya. Jadi kita harus saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport dalam kebaikan, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harus pada poin keempat, ya. Semoga nanti kita bisa lanjutkan kembali setelah bulan Ramadan di bulan Syawal nanti. Ya, sebelumnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, mohon bertanya. Mau tanya, Pak Abi, dosakah orang tua bila anaknya melalaikan sholat, padahal orang tua sudah mengingatkan atau mengarahkan? Terima kasih, Abi. Ya, ada pertanyaan dari Bu Yati, dosakah orang tua kalau anaknya melalaikan sholat, ya, tidak mau sholat, padahal orang tua sudah menyuruh, mengingatkan, ya. Kalau anaknya tidak melakukan sholat, tidak sholat, lalai dari sholat, tapi orang tua sudah menyuruh, ya tidak. Orang tua tidak dosa. Sama seperti suami dosa nggak kalau istrinya melakukan dosa? Ya selama suaminya sudah memerintahkan yang baik, melarang yang buruk, yang dosa-dosa itu, tapi istrinya kok tetap, ya tidak. Kenapa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, walaupun itu anaknya, walaupun itu istrinya, walaupun itu suaminya, selama dia sudah menjalankan kewajibannya. Nah, itu yang penting. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, itu tugas setiap orang. Tugas setiap orang. Jadi kalau ada orang-orang di dekatnya yang melakukan dosa, ya dia yang menanggung. Dia yang menanggung. Dia tugasnya yang dekat dengan dia dan melarang kalau dia berbuat dosa. Kalau dia tidak melakukan kebaikan, menyuruh kebaikan. Nah, persoalan dia tidak melakukan, ya dia dosa juga. Kalau orang tuanya dia tidak menyuruh, dosanya ya dia karena dosa tidak menyuruh. Dosa tidak mengingatkan. Bukan dosa karena si anaknya tidak sholat, ya. Dosa anaknya tidak sholat ya untuk dia sendiri. Nah, kalau orang tua tidak mengingatkan, dia tambah dosa, ya. Dosanya karena dia tidak mengingat. Nah, jadi itu. Jadi setiap orang, kullu nafsin bima kasabat rohina, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ya, jadi setiap orang nanti akan menghadap Allah sendirian, ya. Yang manja-manja di dunia ini dengan ibunya nggak bisa lagi manja-manja di akhirat, ya. Yang suka minta tolong sama orang tuanya nggak bisa lagi minta tolong sama orang tuanya, ya. Yang suka minta tolong dengan adiknya, kakaknya, kakeknya, neneknya nggak bisa lagi di akhirat. Makanya mumpung masih diberikan kesempatan, nah mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama beramal soleh, mari kita sama-sama meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi?
Ya, mau nanya lagi ya. Abi mau bertanya, apa pahala untuk orang yang berhasil mengajak orang non-muslim untuk masuk Islam? Terus kalau misal orang yang baru masuk Islam tadi sewaktu-waktu keluar dari Islam, apakah pahalanya juga akan hilang? Makasih Abi. Iya, ini orang senangnya ini nanya pahala ya. Nanya iming-iming. Nanya upah dulu ya. Kerja aja belum udah nanya upah. Iya, ya emang ini yang membuat orang semangat. Biar semangat harus tahu pahalanya. Upahnya berapa sih? Gajinya berapa nih? Nah, ya pahala orang yang mengajarkan Islam jelas sangat besar ya. Karena apa? Mengajarkan kebaikan ya. Mengajar para pengajar kebaikan itu akan didoakan, bahkan semut yang ada di lubang, sungai-sungai yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, di kolam ya, itu di belakang ada mancing ikan, itu ikannya semua mendoakan kepada siapa saja yang mengajarkan kebaikan. Nah, apalagi ini mengislamkan orang atau mengajarkan Islam kepada orang yang baru masuk Islam. Oh, itu jelas sangat luar biasa. Makanya dalam hadis cukup dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sebaik-baik kalian. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita terus belajar. Kemudian juga terus mengajar, yang bisa mengajar. Jadi sangat-sangat besar. Terus kalau dia membaca satu huruf itu 10 kebaikan. Ya, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu kita udah baca 3 huruf, dan satu huruf itu 10 kebaikan. Berarti cuma baca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Itu bedanya Al-Quran. Tapi kalau di luar Quran kita baca assalamualaikum 10 kebaikan, wa assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Nah, panjang kan assalamualaikum, berapa huruf itu? Hitung aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullah baru 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, kalau Quran beda, alif lam mim doang udah 30 kebaikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, berapa huruf itu? 19 kali 10 190. Nah, kalau 190 dibagi 30 berapa? Itu 6 kali salam kalah dengan cukup bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Jadi kita salam 6 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya para sahabat itu sangat rakus mengucapkan salam karena tahu pahalanya salam itu selain penghormatan sesama orang Islam, di situ juga ada pahala. Kita juga mendoakan kebaikan. Jadi para sahabat itu kalau jalan terpisah dengan pohon, assalamualaikum. Jalan lewati satu lewat kanan pohon, satu lewat kiri pohon, ketemu lagi assalamualaikum. Dikiranya main-main, enggak, itu lagi nyari pahala. Mendoakan juga, cari pahala juga. Kenapa? Karena salah satu rahasia yang membuat kita sesama orang Islam hubungannya baik, hatinya baik adalah salam. Mengucapkan salam. Nah, apalagi kalau yang tahu arti
hatinya. Nah, jadi pahalanya bagaimana orang yang mengajarkan Islam pada orang yang baru masuk ini sangat besar sekali. Terus kalau orangnya terus murtad lagi ya bukan urusan kita. Ya, emang gue pikirin ya urusan dia sama Allah. Ya kalau kita sudah beramal ya Allah yang akan menjaga amal kita. Selama amal kita tidak batal dengan dosa-dosa kita atau dengan amal-amal yang membatalkan pahala kita. Nah, jadi kalau beramal jangan banyak mikirin pahala ya. Nanti jadi males beramal kalau nggak tahu pahalanya. Jadi cukup kita ingat ayat Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, udah itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, kalau bahasa kita, Allah itu tidak akan tidur, tidak akan lalai dengan kita. Nah, kalau bahasa Jawanya Gusti Allah boten sare. Ya, Gusti Allah boten sare. Artinya apa? Allah itu tidak tidur. Artinya apa? Allah tidak akan melalaikan kita. Allah pasti akan membalas kejahatan orang yang zalim, ya, orang yang mengambil hak-hak kita atau mengambil hak-hak orang lain tanpa minta persetujuan, tanpa minta kehalalan. Nah, kan sekarang banyak mafia-mafia kan? Mafia tanah, mafia hukum, itu kan luar biasa itu. Ya, kejahatannya kejahatan ilegal tapi sudah seperti legal. Ya, kalau ibu-ibu ke kepolisian lapor ada mobil hilang, ya, mobil harganya berapa? 200 juta. Nanti yang hilang bukan 200 juta, 500 juta malah. Udah begitu mobilnya nggak balik juga. Terus orangnya nggak ketangkep juga. Nah, dan itu udah rahasia umum. Ya, gimana kita akan percaya sama polisi kalau begitu terus? Nah, kita tahunya dari mana ya? Kita lihat di YouTube, kita cari informasi. Nah, jadi kalau ibu-ibu ingin tahu bagaimana dunia hitam aparat-aparat hukum, oknum-oknum ya yang kerjanya ngambil duit dari orang susah, lihat channel Quotient TV. Nah, Quotient TV itu channelnya pengacara advokat Alvin Lim apa ya, yang dia orang non muslim, orang Cina, tapi dia membela orang-orang yang terdolimi. Gara-gara itu dia sekarang masuk penjara. Yang teruskan anak perempuannya, cari aja Alvin Lim, itu orang Cina, tapi dia bagus memberikan kita edukasi persoalan hukum biar kita tahu betapa mafia tanah, betapa marah mafia hukum. Ya, bahkan terakhir ada polisi lapor polisi diperes juga, suruh bayar 100 juta. Ya, jadi makanya nggak heran kayak ada kasus apa kemarin Ferdi Sambo ya, kekayaannya nggak kira-kira. Terus kemarin lagi si Rafael Alun Trisambodo itu kekayaannya nggak kira-kira. Itu udah dari dulu saya udah tahu begitu. Ya, jadi kalau orang pegawai pajak itu tiap hari banyak dihubungi oleh wajib pajak. Wajib pajak itu kan dari perusahaan yang namanya siapapun pada asalnya nggak mau bayar pajak. Makanya bagaimana caranya biar bayar pajaknya dikit? Diakali. Nah, yang tahu ngakali pegawai pajak. Nah, nanti pegawai pajaknya ini dikasih tahu nih, kalau saya harus bayar pajak misalnya 5 miliar. Kalau saya bayar 1 miliar saja bisa, nanti 1 miliar buat kamu. Coba, gimana nggak ngiler? Ya, dapat duit 1 miliar cuman ngotak-atik angka doang. Nah, jadi seperti itu modus-modus orang-orang pegawai. Makanya di Indonesia itu sekarang indeks korupsi itu meningkat, ya, angka korupsi meningkat.
Tapi di saat yang sama banyak orang miskin, banyak orang fakir. Tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, gak usah mikirin pahala. Ingat saja ayat tadi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Selama kita ikhlas dalam berbuat baik, bahkan kecil sekalipun, ya, menurut manusia, di sisi Allah itu akan menjadi luar biasa. Makanya apa? Banyak amalan yang kecil di mata manusia akan besar di mata Allah karena niat dan keikhlasan pelakunya. Sebaliknya, betapa banyak amal yang besar di mata manusia akan menjadi kecil atau bahkan sia-sia belaka karena niat dan keikhlasan pelakunya. Karena tidak ikhlas, karena dia ingin dipuji, karena ingin pamer. Jadinya malah nggak dapat apa-apa, dapat cuman pujian manusia saja. Dari Allah tidak dapat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sudah kita kaji bersama ini ilmu yang bermanfaat, ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semua mendapatkan berkah dari ilmu yang bermanfaat, berkah dari Al-Qur'an, berkah dari kita istiqomah mengaji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyampaikan kita ke bulan Ramadan, bisa kita mengaji lagi di setelah bulan Ramadan nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.